Desa ini punya cerita tentang ketukan di malam hari, bukan ketukan biasa, tapi ketukan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketukan dari seseorang yang warga kira ODGJ dan akhirnya dipasung. Warga tidak sadar mereka bukan membelenggu orang gila, tapi mereka mengurung arwah yang tersesat. Dan kini ketukan itu kembali, bukan di pintu, tapi di kepala mereka. Mereka yang membelenggunya kini dibelenggu rasa takut dan penyesalan. Siapkah kalian mendengar kisahnya? Desa Sidomulyo tersembunyi di antara rimbunya hutan jati, selalu diselimuti kabut tipis dan cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Namun, akhir-akhir ini, ketenangan desa terusik oleh sebuah teror baru. Ketukan pintu misterius. Bukan ketukan biasa, melainkan ketukan bertubi-tubi yang keras dan tidak beraturan, seringkali datang saat tengah malam buta. Warga desa awalnya mengira itu hanya ulah iseng anak-anak nakal, tetapi ketukan itu semakin intens dan mengerikan. Ketukan itu selalu datang dari satu arah yang sama, sebuah rumah tua yang letaknya agak terpencil di ujung desa. Rumah itu sudah lama tidak berpenghuni sejak pemilik terakhirnya meninggal dunia. Warga desa menamainya rumah janda, bukan karena pemiliknya seorang janda, melainkan karena suasana rumah yang selalu terasa sepi dan melankolis, seperti kesedihan seorang janda. Awalnya, ketukan-ketukan itu hanya mengganggu tidur warga, tetapi lama-kelamaan ketukan itu menjadi sebuah ancaman. Malam itu, Pak Budi, seorang kepala keluarga yang berani dan dihormati di desa, terbangun karena suara ketukan yang sangat keras di pintu depan rumahnya. Istrinya, Bu Siti, gemetar ketakutan memegang erat tangan suaminya. "Mas, jangan dibuka," bisiknya. Pak Budi mengabaikan ketakutan istrinya. Ia berpikir bahwa jika ia tidak berani menghadapi masalah ini, siapa lagi yang akan melakukannya? Dengan langkah mantap, ia membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan dan keheningan yang menyambutnya. Kejadian ini berulang-ulang, tidak hanya di rumah Pak Budi, tetapi juga di rumah-rumah warga lainnya. Ketakutan warga mencapai puncaknya ketika suatu malam, seorang anak kecil bernama Rio yang tinggal di dekat rumah janda terbangun karena suara ketukan di jendela kamarnya. Ia mengintip dan melihat sosok kurus dengan rambut panjang acak-acakan sedang berdiri di sana, menatap lurus ke arahnya dengan mata kosong. Rio berteriak ketakutan, membangunkan seluruh isi rumah. Ayahnya, yang juga seorang penjaga keamanan desa, langsung melaporkan kejadian itu ke Pak Budi. Pak Budi segera mengumpulkan beberapa warga desa yang paling berani untuk menyelidiki. Mereka menduga bahwa pelakunya adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang entah dari mana datangnya. Kecurigaan mereka semakin kuat ketika beberapa warga mengaku melihat sosok kurus yang sama berkeliaran di sekitar desa saat malam hari. ODGJ itu terlihat lusuh dengan pakaian compang-camping dan seringkali terlihat tertawa sendiri atau bergumam tidak jelas. Kabar tentang ODGJ yang meresahkan itu menyebar dengan cepat. Warga desa sepakat untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Pak Budi dan beberapa warga yang kuat dan berani memutuskan untuk menangkap ODGJ itu. Mereka menyiapkan jaring, tali, dan tongkat. Malam itu, mereka bersembunyi di sekitar rumah janda, menunggu. Dan seperti yang mereka duga, ODGJ itu muncul. Sosoknya terlihat semakin kurus dan pucat, dengan tatapan yang semakin kosong. Ia berjalan gontai, mendekati salah satu rumah, dan mulai mengetuk pintu dengan tangannya yang kurus. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Budi dan warga lainnya langsung menyergap. ODGJ itu tidak melawan.
Ia hanya menatap mereka dengan tatapan bingung dan ketakutan. Ia tidak berteriak, tidak meronta, hanya terdiam. Warga merasa lega. Akhirnya, teror ketukan pintu akan berakhir. Mereka berhasil menangkapnya dan membawanya ke sebuah gubuk tua di ujung desa, jauh dari pemukiman warga. Di sana, mereka memasungnya dengan rantai besi agar ia tidak bisa melarikan diri dan kembali mengganggu warga. Mereka merasa telah melakukan hal yang benar, melindungi desa mereka dari ancaman yang mereka yakini adalah seorang ODJJ yang brutal. Setelah ODJJ itu berhasil dipasung, ketenangan kembali menyelimuti desa Sidomulyo. Ketukan-ketukan misterius tidak lagi terdengar. Warga desa bisa tidur nyenyak kembali. Mereka menganggap masalah ini sudah selesai. Namun, tidak semua orang bisa melupakan kejadian itu begitu saja. Pak Budi, sang pemimpin operasi penangkapan, mulai merasa tidak enak. Ia teringat tatapan kosong dan ketakutan di mata ODJJ itu saat mereka menangkapnya. Ada sesuatu yang janggal. ODJJ itu tidak melawan sama sekali, tidak seperti yang mereka duga. Ia hanya diam, pasrah. Suatu sore, Pak Budi memberanikan diri untuk mengunjungi gubuk tempat ODJJ itu dipasung. Ia membawa sedikit makanan dan air. Ketika ia sampai di sana, pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya teriris. ODJJ itu duduk meringkuk di sudut, rantai besi melingkari pergelangan kakinya. Ia terlihat sangat lemah dan kurus, dengan wajah yang pucat pasi. Ia tidak memakan makanan yang dibawa Pak Budi. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, seolah-olah jiwanya sudah tidak ada di sana. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Pak Budi dengan suara pelan. ODJJ itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap keluar jendela, seolah-olah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Pak Budi merasa bingung. Jika dia memang ODJJ yang brutal, kenapa ia terlihat begitu rapuh? Jika ia memang yang mengetuk pintu-pintu warga, kenapa ia tidak menunjukkan perlawanan sama sekali? Rasa penasaran Pak Budi semakin memuncak. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mulai bertanya-tanya kepada warga desa tentang keberadaan ODJJ itu sebelum ia tertangkap. Beberapa warga mengaku melihatnya berkeliaran di dekat rumah janda, tetapi tidak ada yang pernah berinteraksi langsung dengannya. Semua orang hanya menganggapnya sebagai ODJJ yang tidak berbahaya, sampai teror ketukan pintu dimulai. Suatu malam, Pak Budi bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali ke gubuk tempat ODJJ itu dipasung. Namun, kali ini ODJJ itu berbicara. Suaranya terdengar serak dan lemah. "Aku tidak jahat," katanya. "Aku hanya ingin pulang. Aku ingin bertemu anakku." Pak Budi terbangun dengan keringat dingin. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. "Aku ingin bertemu anakku." Pagi harinya, Pak Budi kembali ke gubuk. Ia mendapati ODJJ itu masih di posisi yang sama, duduk meringkuk di sudut, menatap kosong. "Siapa namamu?" tanya Pak Budi. ODJJ itu tidak menjawab. Pak Budi mencoba lagi. "Kamu punya anak?" Kali ini, ODJJ itu menoleh. Matanya yang kosong tiba-tiba dipenuhi dengan air mata. Ia menunjuk ke arah rumah janda. "Anakku, di sana." Pak Budi tertegun. ODJJ itu tidak gila. Ia hanya tersesat dan ia mencari anaknya. Tapi siapa anaknya? Dan kenapa ia selalu berada di sekitar rumah janda? Sebuah firasat buruk mulai merayap di benak Pak Budi. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan di balik semua ini. Sesuatu yang telah mereka abaikan, sesuatu yang tidak mereka sadari. Mereka tidak menangkap ODJJ. Mereka telah melakukan kesalahan fatal. Mereka telah memasung seorang ayah yang putus asa, yang hanya ingin menemukan anaknya. Dan ketukan-ketukan itu bukan teror, tapi sebuah panggilan minta tolong.
Kabar tentang penyesalan Pak Budi dan keyakinannya bahwa ODGJ itu bukan ODJJ, melainkan seorang ayah yang mencari anaknya menyebar dengan cepat di desa Sidomulyo. Namun, warga desa menolak untuk percaya. Mereka menganggap Pak Budi sudah terlalu berempati dan terpengaruh oleh omong kosong ODGJ itu. Itu hanya akal-akalan ODJJ itu agar dia dilepaskan, kata salah satu warga. Dia hanya ingin membuat kita bingung. Warga desa tetap pada keyakinan mereka bahwa mereka telah melakukan hal yang benar dan ODJJ itu memang ancaman yang harus dikendalikan. Namun, Pak Budi tidak bisa mengabaikan perasaannya. Ia merasa ada sebuah puzzle yang belum lengkap dan kepingan yang hilang ada di rumah janda. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Ia tahu rumah itu sudah lama kosong, tetapi pasti ada cerita di baliknya. Ia mendatangi Mbah Slamet, sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga sejarah lisan Sidomulyo. Mbah Slamet menyambut Pak Budi di rumahnya yang dipenuhi dengan buku-buku dan benda-benda kuno. Setelah Pak Budi menceritakan semua keraguan dan firasatnya, Mbah Slamet menghela napas panjang. "Nak Budi," katanya dengan suara bergetar, "kamu telah membuka luka lama yang seharusnya sudah terkubur." Mbah Slamet kemudian memulai ceritanya, sebuah kisah yang telah lama dilupakan oleh sebagian besar warga desa. Puluhan tahun yang lalu, rumah janda ditinggali oleh sepasang suami istri, Pak Darmo dan Bu Rini, beserta seorang anak laki-laki mereka, Budi. Nama mereka memang mirip dengan nama Pak Budi, tetapi Mbah Slamet menegaskan bahwa itu hanya kebetulan. Pak Darmo adalah seorang pekerja keras yang sering pergi ke kota untuk mencari nafkah, meninggalkan Bu Rini dan Budi di rumah. Budi adalah anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, tetapi ia memiliki kebiasaan aneh. Ia suka sekali mengetuk-ngetuk pintu dan jendela, seolah-olah ia sedang memainkan sebuah permainan. Suatu hari, saat Pak Darmo pergi ke kota, Budi tiba-tiba sakit keras. Demamnya sangat tinggi dan ia terus mengigau, menyebut-nyebut nama ayahnya. Bu Rini panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba mengobati Budi dengan ramuan tradisional, tetapi demamnya tidak turun. Budi semakin lemah. Puncaknya, suatu malam, Budi meninggal dunia dalam pelukan ibunya. Bu Rini sangat terpukul. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya meninggal begitu saja, tanpa ayahnya di sisinya. Ketika Pak Darmo kembali, ia mendapati rumahnya dipenuhi dengan kesedihan. Ia sangat marah dan sedih. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak ada di sana saat anaknya membutuhkan. Ia menyalahkan Bu Rini karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Perselisihan di antara mereka semakin memanas hingga suatu malam mereka bertengkar hebat. Pak Darmo yang sedang diliputi amarah meninggalkan rumah itu, berjanji tidak akan pernah kembali. Ia ingin mencari ketenangan. Ia ingin melupakan semuanya. Namun, ia tidak pernah benar-benar melupakan anaknya. Ia terus-menerus merasa bersalah dan menyesal. Ia seringkali kembali ke desa secara diam-diam, hanya untuk melihat rumah janda dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat. Rasa bersalahnya terlalu besar. Hingga akhirnya, ia jatuh sakit dan meninggal di sebuah desa lain, jauh dari rumahnya. Sedangkan Bu Rini, ia juga tidak bisa melanjutkan hidup. Ia terlalu sedih, terlalu kesepian. Ia meninggal dunia beberapa tahun kemudian, sendirian di rumah janda. Mbah Slamet menatap Pak Budi. "Nak Budi," katanya. "Budi, anak mereka, adalah hantu. Arwahnya tidak tenang. Ia terus mencari ayahnya. Ia terus mengetuk-ngetuk pintu, seperti kebiasaannya dulu, berharap ayahnya akan kembali. Dan ayah Budi, Pak Darmo, ia juga hantu. Ia kembali ke desa ini, mencari anaknya. Ia tidak bisa melihat anaknya,
tetapi ia bisa merasakan keberadaan anaknya. Itulah kenapa ia selalu berada di sekitar rumah janda. Kisah yang diceritakan Mbah Slamet membuat Pak Budi merinding. Ia merasa ngeri dan bersalah. Selama ini, ia dan warga desa lainnya telah melakukan kesalahan yang fatal. Mereka telah memasung hantu, menganggapnya sebagai ODJJ yang berbahaya. Pak Budi tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membebaskan hantu Pak Darmo dan menyatukannya dengan hantu Budi. Namun, ia juga tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian. Warga desa tidak akan percaya. Mereka akan menganggapnya gila. Pak Budi memutuskan untuk kembali ke gubuk. Ia ingin memastikan bahwa hantu Pak Darmo masih ada di sana. Ketika ia sampai, ia menemukan sesuatu yang aneh. Rantai besi yang semula terpasang kuat di pergelangan kaki hantu Pak Darmo kini terlihat longgar. Bahkan, pergelangan kakinya terlihat berdarah, seolah-olah ia telah berusaha keras untuk melepaskan diri. Pak Budi merasa ngeri. Rantai itu tidak bisa melukai makhluk hidup, apalagi hantu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, suara ketukan pintu kembali terdengar. Bukan dari pintu rumah-rumah warga, melainkan dari pintu gubuk itu sendiri. Ketukannya sangat keras, sangat cepat, dan sangat marah. Pak Budi terkejut. Ia melihat ke arah hantu Pak Darmo, tetapi hantu itu masih terdiam, meringkuk di sudut. Ketukan itu berasal dari luar gubuk. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Pak Budi mengintip dari celah jendela. Di sana, ia melihat sosok anak kecil berdiri di depan pintu. Itu adalah hantu Budi. Wajahnya terlihat pucat dan dipenuhi dengan air mata. Ia terus mengetuk pintu, seolah-olah sedang memanggil seseorang di dalam. Pak Budi tertegun. Hantu Budi tidak datang untuk mengganggu warga. Ia datang untuk mencari ayahnya. Dan ia tidak bisa masuk. Ia tidak bisa melihat ayahnya. Hantu Budi terus mengetuk. Semakin lama, semakin marah. Ketukannya semakin keras, membuat pintu gubuk bergetar. Pak Budi merasa sangat tidak berdaya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menyatukan mereka. Ia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu seolah-olah terkunci dari dalam. Padahal ia yang mengunci pintu itu dari luar. Ini adalah kekuatan hantu. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba, Pak Budi merasakan sebuah sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh. Itu adalah hantu Pak Darmo. Matanya yang semula kosong kini dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Ia menunjuk ke arah pintu. "Dia, anakku, dia di luar," bisiknya dengan suara serak. Pak Budi terkejut. Hantu Pak Darmo bisa berbicara. Ia bisa melihat anaknya. Tapi ia tidak bisa keluar. Ia terkunci. Pak Budi menyadari yang mengunci gubuk itu bukanlah rantai besi yang melingkari kakinya, melainkan ketidakmampuan mereka untuk saling melihat dan berkomunikasi. Mereka berdua terperangkap dalam siklus kesedihan dan penyesalan yang tidak berujung. Hantu Budi yang mengetuk-ngetuk pintu mencari ayahnya, dan hantu Pak Darmo yang tidak bisa keluar untuk menyambut anaknya. Pak Budi merasa ngeri. Mereka telah melakukan kesalahan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Mereka tidak hanya memasung hantu, mereka juga telah memisahkan seorang ayah dan anak selamanya. Dan kesalahan itu kini kembali menghantui mereka. Hantu Budi yang marah karena tidak bisa bertemu ayahnya, kini kembali menjadi ancaman yang nyata. Pak Budi tahu ia harus bertindak cepat. Ia harus melepaskan hantu Pak Darmo dan menyatukannya dengan hantu Budi. Tetapi bagaimana caranya? Ia tidak tahu. Ia hanya seorang manusia biasa. Ia tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan dunia hantu. Ia hanya tahu ia harus mencoba. Ia harus memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Pak Budi kembali ke Mbah Slamet.
Kali ini dengan perasaan yang lebih mendesak. Ia menceritakan kejadian di gubuk tentang hantu Budi yang mengetuk pintu dan hantu Pak Darmo yang terkunci di dalam. Mbah Slamet mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan kekhawatiran. "Nak Budi," katanya, "ada satu cara, tetapi ini sangat berbahaya. Kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." Mbah Slamet menjelaskan bahwa cara untuk menyatukan dua arwah yang terpisah adalah dengan menghancurkan batasan yang memisahkan mereka. Dalam kasus ini, batasan itu adalah rasa bersalah dan penyesalan yang terlalu besar yang mereka bawa. Untuk menghancurkan batasan itu, Pak Budi harus menjadi jembatan antara mereka. Ia harus meyakinkan hantu Pak Darmo untuk melepaskan rasa bersalahnya dan hantu Budi untuk melepaskan kemarahannya. "Kamu harus membawa hantu Pak Darmo ke rumah janda," kata Mbah Slamet. "Di sana, di tempat di mana semuanya dimulai, kamu harus membuat mereka bertemu." Pak Budi terkejut. Bagaimana caranya ia bisa membawa hantu Pak Darmo yang terpasung ke rumah janda? Rantai itu, Mbah Slamet menunjuk ke arah gubuk. Bukanlah rantai fisik. Itu adalah rantai emosional. Rantai itu hanya bisa dilepaskan dengan kata-kata, dengan pengampunan. Pak Budi kembali ke gubuk. Kali ini, ia datang tidak dengan makanan, melainkan dengan sebuah tekad yang kuat. Ia duduk di depan hantu Pak Darmo, menatap matanya yang kosong. "Pak Darmo," katanya dengan suara pelan namun tegas, "anakmu ada di luar. Ia mencarimu. Ia rindu padamu. Ia tidak marah padamu. Ia hanya ingin bertemu dengan ayahnya." Hantu Pak Darmo tidak merespon. Ia hanya terus menatap kosong. Pak Budi tidak menyerah. Ia terus berbicara. "Semua orang di desa ini, termasuk saya, telah melakukan kesalahan. Kami telah mengira kamu adalah ODGJ. Kami telah menganggapmu sebagai ancaman. Kami telah memasungmu. Tapi sekarang saya tahu kamu hanya seorang ayah yang putus asa, yang ingin bertemu anaknya." Air mata mulai mengalir di pipi Pak Budi. Ia merasakan kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh hantu Pak Darmo. "Maafkan kami Pak Darmo. Maafkan semua orang di desa ini. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti. Sekarang mari kita akhiri semua ini. Mari kita satukan kamu dengan anakmu." Tiba-tiba, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Rantai besi yang melingkari pergelangan kaki hantu Pak Darmo mulai memudar. Perlahan-lahan, rantai itu menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Hantu Pak Darmo berdiri. Ia menatap Pak Budi, matanya tidak lagi kosong, melainkan dipenuhi dengan air mata. "Terima kasih," bisiknya dengan suara serak. Pak Budi tahu ini adalah saatnya. Ia harus membawa hantu Pak Darmo ke rumah janda. Dengan hati-hati, ia memandu hantu itu keluar dari gubuk. Hantu Pak Darmo berjalan di sampingnya dengan langkah yang semakin kuat. Di depan gubuk, hantu Budi masih berdiri, mengetuk pintu. Namun, kali ini ketukannya tidak lagi marah, melainkan terdengar putus asa. Ketika hantu Pak Darmo melangkah keluar, ia bisa melihat anaknya. Hantu Budi juga bisa melihat ayahnya. Mereka berdua terdiam sejenak. Kemudian hantu Budi berlari ke arah ayahnya. Hantu Pak Darmo membuka tangannya. Mereka berpelukan. Dalam pelukan itu, hantu Budi dan hantu Pak Darmo perlahan-lahan memudar menjadi butiran-butiran cahaya yang terbang ke langit. Pak Budi merasa lega. Ia telah berhasil. Ia telah menyatukan dua arwah yang terpisah. Namun, ia juga merasa takut. Teror ketukan pintu telah berakhir. Tetapi, ia juga tahu kisah ini akan menjadi pelajaran bagi semua orang di desa Sidomulyo. Sebuah pelajaran tentang bagaimana prasangka bisa menyebabkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Sebuah pelajaran tentang bagaimana ketakutan bisa membuat kita buta akan kebenaran.
dan sebuah pelajaran tentang bagaimana terkadang hantu bukanlah sosok yang menakutkan, melainkan sosok yang membutuhkan pertolongan. Kisah tentang hantu Pak Darmo dan Budi menyebar di seluruh desa Sidomulyo. Awalnya, warga desa tidak percaya. Mereka menganggapnya sebagai cerita karangan Pak Budi untuk menutupi kesalahan mereka. Namun, ketika mereka mendengar cerita Mbah Slamet dan melihat sendiri bahwa gubuk tempat ODGJ itu dipasung kini kosong, mereka mulai percaya. Mereka merasa malu, menyesal, dan ketakutan. Ketakutan itu bukan lagi tentang ketukan pintu, tetapi tentang kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka telah memasung seorang ayah yang hanya ingin bertemu anaknya. Mereka telah menganggapnya sebagai ancaman, padahal ia hanya seorang yang putus asa. Penyesalan itu menghantui mereka. Mereka tidak bisa melupakan tatapan kosong di mata hantu Pak Darmo saat ia dipasung, dan ketukan putus asa dari hantu Budi yang mencari ayahnya. Sejak saat itu, desa Sidomulyo tidak pernah lagi sama. Warga desa menjadi lebih berhati-hati, tidak lagi mudah berprasangka, dan lebih peduli terhadap sesama. Rumah janda yang dulunya dianggap angker, kini menjadi tempat yang dihormati. Warga desa seringkali meletakkan bunga di depan rumah itu sebagai bentuk permintaan maaf dan penghormatan kepada hantu Pak Darmo dan Budi. Pak Budi yang kini menjadi sesepuh desa seringkali menceritakan kisah ini kepada anak-anak muda. Ia tidak menceritakannya sebagai sebuah kisah horor, melainkan sebagai sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran tentang bagaimana prasangka dan ketakutan bisa menyebabkan kesalahan fatal. Sebuah pelajaran tentang bagaimana hantu bukanlah selalu sosok yang menakutkan, melainkan terkadang mereka adalah arwah-arwah yang tersesat yang membutuhkan pertolongan. Namun, di balik semua pelajaran dan penghormatan itu, masih ada ketakutan yang abadi yang menghantui desa Sidomulyo. Ketakutan itu bukan dari hantu, melainkan dari kesalahan manusia. Ketakutan itu adalah sebuah pengingat bahwa di dalam setiap ketukan pintu, di dalam setiap sosok yang terlihat aneh, mungkin saja ada sebuah kisah yang tersembunyi. Sebuah kisah yang jika tidak kita dengarkan, bisa berujung pada penyesalan yang tidak berkesudahan. Suatu malam, beberapa tahun setelah kejadian itu, Pak Budi kembali mendengar suara ketukan pintu. Ia tidak terkejut, ia tidak takut. Ia tahu ketukan itu bukanlah sebuah ancaman. Ia membuka pintu. Di sana tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang berembus membawa sebuah bisikan. "Terima kasih." Pak Budi tersenyum. Ia tahu arwah Pak Darmo dan Budi telah tenang. Namun, kisah mereka akan terus hidup menjadi pengingat bagi seluruh warga Sidomulyo bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, bahwa di balik setiap prasangka ada sebuah kebenaran yang menakutkan, dan yang paling mengerikan dari semua itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang bisa menghantui mereka selamanya. Malam merayap di desa Sidomulyo, membawa bisikan angin dan kisah yang takkan pernah pudar. Kisah tentang ketukan di pintu, tentang prasangka yang membutakan, dan tentang kesalahan yang menghantui. Mereka yang dulu merasa aman, kini hidup dalam bayangan penyesalan. Setiap kali angin berdesir, mereka seolah mendengar suara rantai yang bergesekan, mengingatkan mereka akan arwah yang telah mereka pasung. Dan di balik setiap pintu tersembunyi ketakutan yang abadi bahwa di antara kita mungkin ada sosok yang bukan ancaman, melainkan jiwa yang tersesat.